Shalom. Sing. Shalom. Masih ngantuk nggak? Yang udah makan sebelum datang ke gereja, angkat tangan. Yang belum, Kak Victor catat ya, nanti traktir aja Kak Victor. Iya boleh. Oke, tidak usah perkenalan, semuanya udah kenal. Capek kita kenalan dulu ya. Hari ini temanya, nggak ada ya di depan Pak? Temanya, ya, ini kalau bahasa Betawi, Yosep Pen. Joseph Pem. Tahu nggak Joseph itu bahasa Indonesia apa? Ucup, betul kan? Yusuf. Tapi ini Yusuf anaknya Yakub ya, bukan Yusuf kekasihnya Maria, bukan. Atau Yusuf tetangga kalian, terserah lah mau tukang bakso, bukan. Ini kita mau bahas tentang keluarganya si Yusuf. Sebenarnya sih saya mau bahas tentang ini tuh detail gitu kan. Cuma kan dikasih waktu cuma dikit lah ya. Jadi kita bahas yang simpel-simpel aja. Sebelumnya yang punya keluarga di sini siapa? Coba angkat tangan. Nggak apa-apa Bang, jujur aja, jujur lah. Yang punya keluarga angkat tangan jujur aja, nggak apa-apa. Punya bapak, punya emak, adik, kakak. Itu keluarga kalian kan, bukan bestie kan. Oke, jadi pasti semuanya punya keluarga dong. Tapi banyak anak-anak Tuhan tuh bilang, gue gak punya keluarga. Siapa keluarga gue? Gitu kan. Ada yang tahu gak kenapa? Ini kabel banyak amat sih. Ada yang tahu gak? Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang sampai saat ini merasa gak punya keluarga? Coba jawab, coba kasih mic lah. Pak, minta mic-nya Pak, satu lagi Pak. Hari ini gue gak mau khotbah. Mau tanya jawab aja. Habis itu beres, udah pulang, doa berkat. Potong kue, makan-makan. Depan ada makanan tuh gue lihat tadi. Ada yang nganter gitu kan. Ada yang bisa jawab gak? Kenapa anak-anak Tuhan zaman now merasa tidak punya keluarga? Yang benar gue kasih duluan makan kue tuh. Iya. Serius. Ya, gua kasih makan duluan. Tapi lu tanya yang punya kue siapa itu? Gua mengizinkan, izinin aja. Om bukan punya gua. Bagus. Ada coba Koko Berni. Ko Victor ada mic ya tuh nggak ada? Nggak ada ya? Ada ya, mau dong kok. Maaf ya nyuruh-nyuruh ya. Who is boss now? Hah? Turun. Tuh, Ko Victor. Tadi saya sebelum naik kata Ko Victor nggak boleh turun-turun. Cuma pada minta turun, gimana kok? Oke. Sebelumnya tadi kan pertanyaan saya tuh, kenapa anak-anak Tuhan tidak merasa tidak mempunyai keluarga zaman sekarang? Jangan bekas gua. Jangan. Nanti berasa beda nih. Ada apa-apa kan kena. Kalau Yordi kayaknya boleh nih. Jawab Yor. Sedikit aja biar nanti kebagian yang lain. Enggak, jadi pertanyaannya kenapa anak Tuhan merasa bahwa mereka punya keluarga tapi nggak punya keluarga? Jadi jawabannya adalah keluarga hari ini hadir hanya secara fisik tapi bukan secara batin. Thank you. Kayak ilmunya tinggi banget. Beda level ya. Kesimpulan, udah yuk kita doa tutup ya. Selesai, beres kan? Sesuai apa yang kata Bapak WL tadi. Pembukaan udah, penutupan udah langsung. Ada yang lain? Kan kenapa gue? Ada mic-nya? Nggak ada ya? Oke, Irvin mau jawab kan? Ayo silakan. Ayo Vin,
Nggak apa-apa, Vin. Nggak apa-apa. Aku kasih, Vin. Sekalian. Kok tolong dong ini gitaris ganteng loh. Kapan lagi gitaris ganteng? Di sini kurang soal gitaris ganteng. Itu di mute. Oh iya. Gila kenceng banget. Kenapa tadi ya kak? Tadi aku baru balik. Gue juga nggak tahu. Orang gue nanya, lu tanya gue lagi. Kenapa anak Tuhan sekarang merasa punya keluarga tapi kayak nggak merasa punya keluarga, nah, gitu. Oh. Tadi berdiri, sekarang duduk nggak konsisten. Oh iya boleh. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang mikirnya kayak mungkin kayak ngerasa kayak kurang ini aja sih, kayak kurang perhatian aja dari keluarganya, mulai dari siapapun itu. Kayak Aduh, Civi, denger Civi. kayak aduh gue kayak punya keluarga nih tapi kayak gue nggak diperhatiin gitu. Siapa yang sering nggak ada di rumah tiap hari dari pagi sampai malam lah? Itu masa lalu. Pulang minta maaf. Jangan lakukan dosa lagi, gitu ya. Oke, gitu itu ya aja Vin sih. ya. Ya paling gitu aja. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Itu jujur loh, dari hati loh. Ya Via. Oke, jadi kita tahu ya, kita punya keluarga tapi ngerasa kayak nggak punya keluarga nih. Gue punya bapak emak gitu ya. Gue dulu. Sekarang mah udah lagi mungkin sama SpongeBob kali sama Patrick gitu kan. Agak gelap ya. Apa-apa. Sampai mana sih? Enggak. Jadi kita keluarga yang kita mau itu sebenarnya apa gitu kan? Apa sih kriteria seperti apa? Gue cuma bilang, kadang-kadang kita tuh ekspektasinya gede banget tentang keluarga kita gitu. Pernah gue, waktu saya masih kecil banget, segini lah. Masih ya, kayak sekecil lah ya. Itu pernah ya pas lagi lihat temen sekolah, diantar pakai mobil, tahu X-Trail, Nissan X-Trail yang dulu banget, enggak? Nissan, pokoknya produk pertama lah di sana. Itu keren pada zamannya loh. Itu Alphard zaman, HRV zaman gua lah ya. Gitu. Jadi itu gue kayak, ih keren lu dianterin supir gitu kan. Gua naik jemputan, kalau nggak naik beca gitu kan. Diantar juga sih sama. Cuma bedanya kan kalau yang ini kan dibukain pintu, kalau gua kan langsung loncat juga bisa naik beca ya. Gitu kan. Jadi kayak ngerasa, ih kenapa gue gak lahir di keluarga yang begini ya, gitu kan. Tapi singkat cerita, yang gue rasa adalah guanya yang gak bersyukur, gitu. Ya kan? Jadi ekspektasi kita tuh terlalu besar tentang keluarga idaman, betul gak sih? Siapa yang sini yang punya keluarga idaman? Punya, gue pokoknya nanti nikah, ya nih mau nikah aja lah ya. Ini kayak gue pengen kayak Sultan gitu, kayak Rapater, Sultan Andara lah gitu kan, punya keluarga. Atau enggak punya anak 12 atau 11 gitu kan, bagi-bagi AdSense gitu kan. Gitu selusin kan. Nah banyak kan, lu kebanyakan nonton Instagram sama ini YouTube gitu kan. Jadi ekspektasi keluarga itu sebenarnya bisa kita contoh dari keluarganya Yusuf. Ada beberapa hal positif yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah, bentar ya lihat contekan gue di atas soalnya. Maklum, udah pala 3 ke atas agak lupa nih. Oke, Yusuf itu putra ke-11 dari Yakub, putra sulung dari Rahel, istri kesayangan. Bisa disimpulkan kan, maksudnya apa kan? Berarti Yakub punya istri banyak. Nanti baca di rumah sendiri ya. Kenapa orang zaman dulu istrinya banyak gitu ya. Itu ada sangkut pautnya sama kejadian 1. Oke, lanjut. Yang dapat kita contoh. Yang pertama adalah keluarga Yusuf adalah takut akan Tuhan. Kenapa bisa saya sampaikan bahwa keluarga Yusuf adalah keluarga yang takut akan Tuhan?
Kan di Alkitab suka bilang, kalau ada satu orang yang berkumpul dengan namaku, Tuhan hadir kan. Apalagi satu orang yang benar-benar taat sama Tuhan, meskipun yang anggota lain belum tentu nih. Di sini ada Yakub. Yakub itu siapa? Bapaknya Yusuf. Ada yang tahu ya ceritanya Yakub kan waktu sekolah minggu? Guru-guru sekolah minggu. Tahu kan ceritanya Yakub gimana? Tahu. Oke, jadi Yakub itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Meskipun berdosa, ya kita tahu lah dosanya apa aja, tapi dia tetap dibilang takut akan Tuhan. Dan bahkan kalau kita lihat nama Israel sekarang, itu berawal dari dia. Satu orang ini. Makanya ada negara Israel, betul? Gitu. Makanya baca Alkitab ya. Ini gue liat mukanya cengok-cengok. Anak-anak STT. Baca Alkitab yang bener. Terus udah gitu. Berikutnya. Yakub ini orang yang ya benar-benar taat lah sama orang sama Tuhan. Gitu. Dan berikutnya. Kita bisa contoh adalah anak-anaknya itu menghormati orang tua. Kalian baca di Kejadian. Kau nggak buka deh, Kak Victor. Kak Ivi, sorry kau Kak Victor mulu. Kak Ivi, Civi boleh buka Kejadian 42 ayat 1 sampai 2. Biar baca sama-sama, biar teman-teman lihat deh. Maksudnya menghormati orang tua seperti apa? Ini salah satu contohnya. Kejadian 42 ayat 1 sampai 2, Vi. Jadi menghormati orang tua itu juga benar-benar khasiatnya bagus loh. Beneran. Setelah Yakub, ayo baca bareng-bareng yuk, cuma 2 ayat nih. 1, 2, 3. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Ayat 2. Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Itu sama kayak, "Panus, beli garam dulu di warung buruan." Panus lagi main game, gitu kan? "Tar, tanggung mah, push rank," gitu kan? Jalan kan, Nus? Kalau disuruh. Bisa, bisa juga. Tapi yang penting adalah anak-anaknya Yakub tahu nggak ada berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa? Pada saat ini ada berapa kejadian ini? Anaknya? 12 apa 11? 11 dong. Ayo. Oh, mantan anak. Enggak, di dalam sini nih, dalam konteks ini. Ini lagi nyuruh beli makanan nih, keluar nih. 11 dong. Kalian, menurut kalian pergi semua apa enggak tuh? Enggak, betul. Berarti lu baca Alkitab. Karena yang ditinggal siapa? Siapa yang ditinggal di Benyamin. Tahu, kenal kan Benyamin? Pelawak Jakarta itu kan. Ya. Oke, jadi mereka itu balik ke teks, mereka itu menghormati orang tua meskipun sama saudara saling dengki. Pintar kalian baca Alkitab, tahu cerita ini. Jadi gue nggak usah suruh baca pasal 37 sampai 50 kan nanti di rumah. Karena itu kalau kalian baca baru kalian bener-bener ngerti pas apa yang gue bawa hari ini. Makanya gue bilang kalau gue cerita detail besok nih kita beres 37 sampai 50. Tadi tuh ada yang ngusul. Kak Valen, Pak Kasem, kita nggak usah khotbah, baca aja. Paling pasal 37 sampai 50 10 menit ya. Siapa tadi tuh yang ngusulin? Kayak Kak Rohmat deh. Bener juga sih, boleh. Oke, terus berikutnya. Setia terhadap satu sama lain anggota keluarga. Ibaratnya setia kawan, bos. Di sini siapa yang keluarganya banyak? Berapa orang tak?
Oh, 8. Oh enggak, maksudnya adek kakaknya. 5. 7, siapa 7? Wah, futsal boleh nih ajak nih. Lengkap sama cadangan 2. Oke, di Kejadian 43 itu kalau kalian baca, itu ada yang ditahan waktu mereka datang ke Yusuf. Tahu nggak siapa? Simeon kan, yang ditahan pertama. Simeon apa Yehuda yang ditahan? Kalian bacalah nanti ya. Pokoknya mereka tuh 2 kali balik cerita. Nah itu yang makanya abis dari sini lu baca ya 37 sampai 50 pasal. Itu tuh pasal 37 sampai pasal 50 itu cerita tentang Yusuf. Nah berikutnya dibilang gini, mereka setia terhadap satu sama lain anggota keluarga meskipun agak terpaksa. Kalau kalian baca di situ, kenapa bapaknya nyuruh balik? Bener kan? Dari situ tapi tetaplah kita bisa ngambil kesimpulan bahwa mereka tuh nggak asal tinggal. Kalau gua di zaman itu ngapain? Gue balik lagi ke sono. Udah tinggalin orang itu hilang 1 ini masih ada 10 kok, gitu kan? Masih banyak gitu kan? Tapi mereka setia. Jangan kan ya. Ini contoh real lah ya, maksudnya sama keluarga aja kita bisa setia loh, apalagi sama Tuhan lah. Gitu. Yang nggak kelihatan yang kelihatan aja bisa setia. Amin Romat. Amin. Oke, terus berikutnya berani berkorban demi keluarga. Nah, ini yang kadang susah nih. Berkorban untuk keluarga. Ada gak sih yang pernah berkorban, bener-bener berkorban buat keluarga lu? Entah itu waktu, materi, bahkan nyawa. Ada gak sih? Kalau ada kesaksian dah. Gak apa-apa, abis itu gue langsung tutup korbannya. Kalau ada ya. Maksudnya dia berani berkorban tuh, si Yehuda itu membela Benyamin saat Benyamin mau ditahan sama Yusuf. Bener gak? Kalau kalian kurang percaya baca kejadian 44 ayat 18 sampai 34. Kalian baca. Itu di situ Yehuda benar-benar membela si Benyamin. Bahkan dia mau menyerahkan diri buat gantiin dia gitu. Tapi kan yang nahan mereka adalah saudara mereka juga kan. Di situ Yusuf dosa enggak sih sebenarnya? Salah enggak sih? Ayo, ada yang berani nggak ngomong berpendapat? Salah nggak sih Yusuf di situ? Ada salahnya. Kenapa tak? Oke, berarti dia tahu cerita ini. Yang lain nggak tahu ceritanya. Oke, jadi hal-hal ini yang bisa kita ambil nih. Takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Kenapa gue paling pertama? Ini sumbernya Pak. Kalau lu gak ada dasarnya nih, takut akan Tuhan, freak, apapun. Gue bilang kayak bullshit lah. Gitu. Lu ngomong lu sayang keluarga tapi lu gak ini nih, nomor 1. Itu kayaknya cuma sosialita doang, di Instagram doang gitu. Makanya kenapa kadang gue ngelihat orang-orang nih ya, apa sih bahasanya ya, flexing ya. Flexing tuh kalau harta kekayaan ya. Ya maksudnya pamer soal keluarga gitu ya, hangout, holiday. Kadang gue bukannya gak percaya ya. Kadang gue bilang ya itu your business lah gitu. Terserah urusan lo gitu, bukan urusan gue. Cuma menurut gue kayak apa ya, maksudnya kayak orang tuh gak mau lihat yang ini nih. Tapi akan berasa kalau keluarga itu benar-benar keluarga yang harmonis. Karena apa? Ini dulu nih, keluarga yang takut akan Tuhan. 1 orang aja di keluarga lu yang takut sama akan Tuhan, itu ngikut tuh lama-lama. Beneran deh. Gue udah mulai lihat buktinya lah, buktinya bahwa karena 1 orang takut akan Tuhan, itu semua ngikut tuh. Gue ngeliat buktinya ada, gitu. Ya,
di gereja ini ada. Dan gue gak usah harus nyebutin orangnya. Dan gue lihat bener, satu keluarga itu terbukti dari satu orang ini doang. Gue kira itu hanya bohongan gitu. Tapi ternyata, oh iya pas gue ketemu orang tuanya, oh kayak gini ya. Bener loh gini-gini. Gue ketemu si adenya, nih kayak gini nih. Gue ketemu engkonya atau sama cicinya, oh kayak gini nih. Orangnya bener ya. Ternyata bukan cuma orang bilang munafik doang gitu kan. Cuma topeng doang gitu. Dianya rajin ke gereja atau ikuti gimana kegiatan gereja. Ternyata semuanya emang begitu orangnya. Akan terlihat. Baru semuanya nih ngikutin nih. Menghormati orang tua, setia terhadap satu sama lain anggota keluarga, berani berkorban demi keluarga. Setia itu yang ibaratnya lu gak akan pernah namanya jualin keluarga lu, ataupun bahkan lu gak akan bertengkar sama keluarga cuma hal kecil. Banyak hal duit, itu yang paling nomor satu. Hal apalah pokoknya yang lainnya ngikutin, itu gak akan kalau lu bener-bener ngerasa itu adalah keluarga lu gak akan tega gitu. Oke, berikutnya gue akan bahas satu orang yang paling terpenting di keluarganya Yusuf. Tahu gak siapa? Ada yang tahu gak? Gue kasih hadiah nih yang tahu akan gue bahas orangnya. Jangan jawab ya media sama Kak Rohmat sama Victor. Ada yang tahu gak satu orang yang sangat menurut gue kita bisa contoh nih dari keluarga ini? Ayo, ada yang nih kalau ketebak gue langsung kirim nih hadiahnya. Hah? Siapa? Ayo, angkat tangan cepat. Satu orang yang benar-benar penting di keluarga ini yang akhirnya bisa mengubah semua. Siapa? Yusuf Ber, benar. Yakin gak? Yakin. Kalau yakin lu coba berdiri di sini, yakin. Ya, berdirilah. Yakin gak? Ada yang lain gak? Ada yang lain gak? Coba Irvin, apa? Paulus? Ntar dulu. Ini Paulus mungkin tetangganya Yusuf kali ya. Siapa Bin? Siapa? Ada yang lain gak? Hah? Benyamin? Hah? Yakub? Nih ada dua nih. Yang dukung Koberni siapa? Yang dukung Koberni? Coba angkat tangan tinggi. Oke. Yang dukung Irvin? Yakub, Irvin. Irvin Yakub. Oke, yang dukung Koberni nanti minta hadiahnya ya. Berarti ya benar kita mau bahas Yusuf. Udah jelas di ujung awal Joseph family. Ya berarti kan yang paling penting dia ketipu sama yang ini ya, takut akan Tuhan ya. Jadi saya akan bahas Yusuf secara cepat. Kenapa orang ini penting? Karena gini. Yusuf itu sama, takut akan Tuhan. Terbukti waktu dia dijual, waktu di rumahnya Potifar, istrinya cakep nih. Ya pokoknya cakep lah, digoda lah dia. Digoda, aneh-aneh lah pokoknya. Diajak clubbing, diajak main gundu gitu. Pokoknya aneh-aneh lah pokoknya. Judi slot gitu, pokoknya wah kacau deh. Gitu. Tapi Yusuf gak mau, dia lari. Mungkin kalau panas, lari dia ke dalam. Gitu kan. Nah, si Yusuf kabur. Akhirnya dia meskipun dia tahu pasti dia akan masuk penjara atau dihukum. Pasti istrinya Potifar gak terima dong. Gitu kan. Tetap dia takut akan Tuhan. Yang kedua, kenapa si Yusuf ini benar-benar penting di keluarganya? Yaitu dia mengasihi dan mengampuni. Terbukti waktu abang-abangnya datang kan. Sakit loh, dijual lu bro. Tiba-tiba Miguel gak datang ya. mau gue kasih contoh tuh. Contoh lah, misalnya Irvin dijual ke Rohmat. Mat, ini kan di gereja gak ada yang nyapu-nyapu ya Mat ya. Ini Irvin boleh lah tinggal di barang bagus nih. Gitu kan. Dijual ke Rohmat gitu kan.
Itu sakit banget loh. Karena mungkin Irfin makannya banyak atau apa kan. Dikasih ke Rohmat, udahlah buat bantu beres-beres di gereja, terserah Rohmat mau nyuruh apapun, Irfin harus tunduk. Jadi budak bos. Tapi dia tetap mengasihi dan mengampuni. Susah banget. Lu baru di uang jajan lu diambil ceban aja sama abang lu sama ade lu. Udah ingat sampai gede. Lu dulu tuh waktu kecil. Uang gue diambilin mulu gitu. Padahal mah uangnya paling lu jajan goceng dulu 2.000 gitu kan. Tapi masih diingat-ingat. Dan Yusuf juga. Nomor 3 berikutnya. Yusuf juga selalu mengandalkan Tuhan. Waktu di penjara ada 2 orang nih cerita. 2 orang cerita sama Yusuf tentang ini. Dia mah nggak so tahu tapi tetap tanya Tuhan. Apa arti mimpi si yang cerita nih. Pokoknya dia ceritain mimpi dan puji Tuhan gitu. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan, akhirnya diangkat jadi, ada yang tahu nggak? Diangkat jadi apa dia? DPR. Caleg. Jadi caleg. Intinya dia jadi ini, jadi orang kedua di Mesir lah. Jadi habis Firaun, Panus dulu nih, baru dia nih. Enggak, habis Firaun langsung Yusuf. Gitu. Jadi orang kedua, orang kepercayaannya Firaun. Susah bro. 1, dia orang Israel. Orang Yahudi. Itu paling ditentang gitu kan di Mesir. Yang kedua, dia itu bekas budak. Orang bekas napi aja gak boleh jadi masuk DPR, bener kan? Nah, boleh. Oke, jadi dia benar-benar ngandalin Tuhan seluruhnya. Kehidupan dia hanya mengandalkan Tuhan. Bahkan saat dia memerintah di Mesir, dia tetap minta hikmat dari Tuhan. Benar? Akhirnya Tuhan kasih yang terbaik. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kalian juga sama. Di keluarga itu kalau ada masalah, jangan langsung nyerah. Jangan langsung curhat boleh. Tapi lu jangan minta tolong orang lain buat nanggung beban keluarga lu. Jangan. Kenapa? Belum tentu di keluarga dia bebannya lebih ringan dari keluarga lu. Siapa tahu lebih berat gitu kan, kasihan juga. Aduh, nih udah berat ditambahin lagi nih. Gitu. Boleh cerita, cuma paling pertama lu mengandalkan Tuhan. Gue jamin dah. Kak Valen jamin pasti Tuhan pasti bantu apapun permasalahan keluarga kalian. Apapun permasalahan kalian. Dan yang berikutnya, bertanggung. Di mana dia bertanggung jawab? Ada yang tahu nggak? Nih, jangan ingetin gue ya, kasih kado ke Bernie ya. Yang dukung Bernie mungkin nanti boleh itulah, minta cipratan hadiah lah gitu kan. Hah? Profit sharing, betul. Oke, jadi dia itu bertanggung jawab. Pertama, waktu di rumah Potifar dia jadi apa? Babu, tapi jadi kepala babu. Kepala, tapi babu. Gak apa-apa, yang penting jadi kepala bos. Gitu kan. Dia melakukan segala tugasnya dengan baik. Terbukti waktu Potifar istrinya, ini dia pun gak mau sentuh. Betul? Kalau zaman sekarang mungkin nggak digoda juga nyentuh gitu kan, melakukan gitu kan. Apa kalian ketawa? Oke, terus pas bertanggung jawab sama waktu Firaun kasih kepercayaan dia, pertama dia apa? Waktu dia mengartikan mimpi Firaun, dia menjelaskan dengan baik. Kenapa dia bisa? Karena ini mengandalkan Tuhan. Kenapa gue taruh bersampingan? Kalau ini pasti ini nih, gitu. Bukan karena ini lu kesini, enggak, kebalik, ini kesini. Kecuali lu agak aneh ya, maksudnya anti mainstream ya, mungkin dari situ ke sini. Gitu. Tapi bertanggung jawab itu benar-benar mereka melakukan. Si Yusuf itu memberikan yang segala yang terbaik. Karena orang Yahudi itu orang pintar. Bener gak? Ada yang percaya gak orang Israel tuh otaknya lebih cerdas dari
Rohmat dan Vanus? Percaya nggak? Percaya. Percaya ya. Oke. Mereka jadi dia menjelaskan bahwa 7 tahun ke depan akan ada masa apa? Masa apa? Salah dong. Penuaian dulu. Masa kekenyangan kan maksudnya. Oh, berlimpah lah, panennya banyak lah. Baru 7 tahun kekurangan. Itu kalau dia nggak ini mengandalkan Tuhan, nggak mungkin Firaun percaya. Benar? Lu tiba-tiba datang ke Pak Gembala, Pak, 2 tahun lagi nih, habis ini COVID nih, gereja sepi Pak, nggak ada yang datang nih, gitu. Lu ngomong gitu di depan Gembala, Pak Gema, nah banyak belajar ya, berdoa dulu, biar pintar. Karena kenapa? Gak mungkin. Tapi kalau ada hikmat Tuhan, karena lu mengandalkan Tuhan, orang seperti Firaun aja yang dibilang benar-benar orang yang tidak mengenal Tuhan, luluh loh. Nurut. Langsung jadiin si Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Siapa yang mau kayak gitu? Ini selalu mengandalkan Tuhan. Irvin doang sama si siapa namanya? Yang lain gue gak tahu ya. Jadi hari ini ada 2 yang mau gue kasih tahu. Yang pertama, keluarga yang baik itu tadi takut akan Tuhan. Di keluarga itu harus ada yang takut akan Tuhan. Anak-anak harus menghormati orang tua. Kalian, karena kalian ini kan anak ya. Nggak mungkin. Ada sih yang udah jadi bapak gua ya. Gitu kita. Kan yang ada di sini kan. Ya gue jadi bapak. Tapi gue juga dulu harus menghormati orang tua gue juga. Gitu. Terus setia terhadap satu sama lain anggota keluarga. Gue salut sama anggota kita ya. Teman kita, keluarga kita. Eta. Kalau adiknya sakit tuh. Pasti selalu ditemenin. Gitu. Gue liatin ya di status ya maaf ya Tak. Gue agak kepo soalnya status lu titik-titik di WhatsApp gue. Jadi ya gue buka gitu. Iya lagi. Jadi gue salut aja maksudnya dia sama keluarganya care gitu. Nggak tahu lah mungkin emang tapi anak ini nggak ada ambisi apa-apa sih. Cuma kelebihan aja gitu. Nggak aku kan gue yang menjawab. Oke terus kan gue lupa ya Tak. Ya, jadi ya bener-bener lu harus kayak gini nih semuanya. Dan belajar lagi soal Yusuf. Jadi pribadi yang menyenangkan di keluarga lu. Yang takut akan Tuhan. Lu gak salah. Dan gak ada yang salah. Lu lahir di keluarga lu. Gitu. Ingat ya. Gak ada yang salah gitu. Mau keadaan lu kayak gimana pun gitu. Oke Kak. Nih pesan terakhir banget nih. Untuk menutupnya. Kak Ivi, nih lu harus lakuin. Yang dapat membuat keluargamu berubah adalah baca yang kencang. Ruang dirimu. Lu jangan paksain orang berubah kalau belum berubah. Betul. Amin. Mulai hari ini berubah ya. Jadi ranger. Enggak dong Eta. Berubah jadi yang terbaik. Karena kalau lu mau yang terbaik versinya Tuhan, betul. Tapi kadang kita belum pernah tahu apa versinya Tuhan. Gitu, oke? Nah, kalau lu pengen mobil Lamborghini, garasi lu harus kayak gimana? Kayak klaster parung panjang? Enggak dong, ya kan? Kayak perumahan gua enggak dong. Lu parkir Lamborghini depan rumah gua juga baret besok. Spion hilang. Bener-bener yang harus bagus garasinya. Ada yang pernah lihat gak sih di YouTube garasi Lamborghini? Jangan lu samain nama di Dubai ya. Di Dubai Lamborghini berserakan. Gitu. Pasti bagus gitu. Nah itu. Kalau mau keluarga lu bener-bener diberkati Tuhan. Keluarga yang bener-bener harmonis. Keluarga yang bener-bener takut akan Tuhan. Yuk dari lu dulu yuk gitu. Rajin datang gereja. Maksudnya ibadah.
Kak, ibadah online kan bisa. Ya, terserah lu lah. Kalau menurut gue online salah satu cara orang membohongi orang lain dan diri sendiri. Kenapa? Ada yang tahu? Ibadah online itu ibadah yang menurut gue 100% ya, mungkin untuk motivasinya benar gitu. Ibadah bisa di mana aja. Tapi menurut gue enggak. Karena ada yang WA dikit pasti keganggu loh. Orang di gereja aja lagi ibadah bisa keganggu. Gue tadi keganggu tuh. Tiba-tiba ada yang WhatsApp gue karena dari kerjaan. Keganggu gue. Bener. Onsite padahal. Nah, apalagi yang online. Jadi lakukan perubahan dulu diri lu sebelum mau keluarga lu berubah. Yuk sama-sama jadi yang terbaik. Jadi anak-anak sing yang bener-bener disenangin Tuhan. Bukan disenangin Ko Eden atau Ko Bernia atau teman-teman yang lain. Apalagi disenangin gebetan. Jadi mari bangkit berdiri teman-teman.